Yo, halo WhatsApp guys, balik lagi bareng Bang Age di sini di KPC, kreator punya cerita, dan di kesempatan kali ini kita kedatangan Ma Angus. Angus, 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 Angus. Asik. Jadi Ma Angus ini tagline-nya apa? Satu-satunya channel yang mengubah tragedi menjadi komedi. Mantap banget. Hah. Oke. Jadi mungkin sekian lama kita kenalan Ma Angus ya. Jadi mungkin kali ini nanti ini saya undang di podcast. Biasanya kan saya ke podcastnya Ma Angus kan. Makanya sekarang ini dada lagi bergejolak ini, nervous. Karena biasanya kan sering bertanya ke narasumber. Sekarang Ma Angus yang jadi narasumber sekarang. Jadi memang nervous. Ini sekarang. Kan belajar juga kan. Betul. Kan awalnya saya kan ya di musik, sekarang belajar untuk jadi host dulu kan. Gitu. Jadi harus berkembang lah intinya. Betul. Oke, Ma Angus apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, iya. Oke. Sekarang meskipun cuaca di Gorontalo masih sementara hujan, iya betul sekali. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Oke, sekarang Mangus kesibukannya ngapain nih? Nah, kalau sekarang ini di luar konten dulu ya, di luar konten dulu. Oke, di luar Mangus lah. Iya. Tugas dan kewajiban pokok sebagai pengajar di salah satu universitas swasta. Bisa disebut nggak? Bisa, silakan. Di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke. Sebagai dosen apa, Mangus? Saya di program studi ilmu hukum. Oh, ilmu. Waduh. Wah, ilmu hukum guys. Oke, selain maksudnya kesibukan ngajar, ngapain lagi, Mangus? Kebetulan saya punya sanggar juga kegiatan seni yang lain. Oke, itu Mangus langsung yang ngedidik. Betul. Oke, itu yang Sanggar Sang Surya ya? Iya. Bahkan sanggar kita sudah berbadan hukum. Satu-satunya sanggar yang berbadan hukum di Gorontalo itu adalah Sanggar Sang Surya. Istilahnya itu legal ya, udah iya, legal. Oke, luar biasa. Oke, Mangus, sekarang kan lagi rame nih soal Fajar Sad Boy nih. Saya nih lihat-lihat kontennya Ma Angus beberapa hari terakhir guys ya. Itu aduh, gila banget sih. Iya, betul sekali. Dan semua ada hubungan dengan Bang Age juga ini, karena kalau bukan Bang Age mungkin sampai detik ini konten Ma Angus belum termonetisasi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini ada yang saya juga gimana ya? Soalnya saya juga suka sama nih Ustadz. Iya. Suka saya. Jadi sebenarnya ya emang salah sih sebenarnya. Iya, kayak gitu kan sekali. Istilahnya gimana? Orang kan punya rezeki dengan jalan yang dikasih Allah itu beda-beda gitu kan. Sekali. Jadi apalagi di videonya itu nyebut nama Gorontalo lagi. Sekali. Nah, jadi gue berani ngomong nih karena ada Ma Angus di sini ya. Sebenarnya kalau nggak ada Ma Angus gue nggak berani ngomong guys. Nah, jadi kenapa nih Ma Angus sampai berani nih istilahnya nanggepin nih kata si Pak Ustadz Dasat sama yang Pak Deddy Corbuzier juga kemarin. Iya betul. Artinya begini Bang Age, saya melihat ke pemirsa ya. Bebas. Sebelum saya jawab itu mungkin kita ke konten Ma Angus yang lebih ke kritik sosial dulu. Yap. Nanti karena memang konten Ma Angus dibangun untuk hal-hal seperti itu. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah di media sosial itu ada yang namanya media sosial dijadikan orang sebagai tempat terakhir menjadikan putusan terakhir. Misalnya begini, Bang Age punya masalah misalnya. Kalau tidak di caption, tidak di status di medsos itu belum sempurna. Gitu. Jadi orang berpikir bahwa kalau tidak di status di media sosial, wow belum selesai masalahnya. Gitu. Seharusnya ada hal-hal yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, yaitu kita misalnya ke pihak kepolisian misalnya kalau ada terjadi masalah dengan teman-temannya jangan status gitu. Nah untuk itu kita perlu orang-orang yang mengarahkan, janganlah seperti ini. Makanya Ma Angus hadir di situ untuk menjelaskan ke orang-orang ini salah, jangan apa-apa medsos, bisa jadi ini jadi pelanggaran undang-undang ITE. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, kadangkala di media sosial itu ada yang namanya trendsetter. Misalnya Bang Age nih, Bang Age jadi patokan orang, jadi kiblatnya orang gitu. Oh kalau apa yang Bang Age bilang pasti betul semua itu. Kadang-kala trendsetter dibikin seperti seorang dewa. Apapun yang dibikin itu benar. Padahal selamanya. Iya, padahal kita semua manusia di sini. Benar. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Mau itu Pak Ustadz, mau Om Deddy Corbuzier, itu pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Ma Angus. Gitu. Jadi tidak seharusnya orang-orang berkiblat ke manusia karena kita semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Benar. Tapi dalam tanda kutip
cara menegur orang itu harus dengan baik. Misalnya ke Fajar Setboy. Ah. Om Deddy sudah tahu Fajar mungkin dalam skala pemikiran mungkin ya. Jangan seperti itulah menegurnya. Tegurlah dengan baik-baik. Begitu juga dengan Pak Ustadz, apalagi sudah bawa nama Gorontalo gitu. Benar. Dan tiba-tiba timbul pembenaran, "Wah, yang disenggol itu bukan Gorontalonya, bukan si Fajarnya." Padahal jelas-jelas itu sudah menggiring opini publik ya, seperti itu. Itu sih. Terus Mangus punya tagline mengubah tragedi jadi komedi itu. Kadang-kala kan tragedi itu adalah hal-hal misalnya masalah-masalah itu tragedi. Ada suatu perkara itu tragedi. Seharusnya kita tidak membalas dengan tragedi juga, masalah juga, tapi dengan hiburan. Makanya Mangus ambil tagline komedi tadi. Kita harus menghibur, balik dengan menghibur lagi. Makanya kadang-kala orang bilang, ada komentar di Facebook saya lihat itu, ini orang kayak meledek dan tidak, sebenarnya itu memang gaya bahasa Mangus gitu. Karena menjadikan tragedi jadi komedi gitu, bukan untuk membalas mereka. Bukan untuk istilahnya ngejek ya, bukan untuk ngejek sih. Tapi bahkan kalau saya sempat lihat juga sempat ngobrol sama istri, ini logatnya Mangus kok kayak gitu. Terus langsung dia yang jelasin, enggak. Bahkan logat yang Mangus gunakan pun enggak, maksudnya bukan cuma logat yang ada di Sulawesi, Batak pun punya logat yang seperti itu, katanya kayak gitu. Jadi iya benar juga. Tapi kan seperti yang Mangus bilang tadi, harusnya ada orang-orang yang jadi penengah di sini. Artinya ketika saya langsung sebut nama Pak Ustadz misalnya menyebutkan hal-hal yang tidak kita sukai, kita tegur dengan hal-hal agar dia bisa merasakan itu gitu. Jangan asal nyebut, terus ketika kita lempar batu ke beliau juga tidak menerima gitu. Jadi kesimpulannya begini, Bang Age, kalau Om Deddy, Pak Ustadz merasa tersinggung, harusnya dia banyak belajar dulu. Jangan main di medsos gitu. Karena sesuatu yang dilempar ke publik itu akan jadi milik publik. Gitu. Jadi harus berpikir dulu kalau mereka mungkin tersinggung dengan kata-kata, apalagi netizen banyak sekali yang tersinggung ya, Bang ya. Itu seharusnya mereka harus lebih berbesar hati gitu. Mangus pun ketika disindir di komentar miring itu berbesar hati gitu dan mau menerima kritikan. Karena kan memang pada dasarnya orang kan punya opini masing-masing. Betul sekali. Jadi kan kita juga nggak bisa maksain lu harus ikut opini gua. Betul sekali. Gitu kan. Kita kan manusia, Bang Agi. Dan ada juga konten yang menyebutkan bahwa mungkin ini bukan orang Islam ya. Dan saya sempat itu emang patokan Islamnya di mana sih kan kayak gitu kan. Padahal justru kritik sosial ini Mangus bangun dengan landasan hukum dari Al-Quran. Al-Imran ayat 104. Jadi seharusnya kita mengajak orang kepada kebajikan. Harus menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang ini Al-Quran yang bilang, bukan Mangus. Gitu. Oke. Aduh. Kok gue jadi tegang banget ya bahas soal ini kayak gini. Oke, Mangus, sebelum kita lanjutin, nah kita flashback lagi nih. Mangus jadinya konten Mangus ini karena apa? Di sini kan sebelumnya kan kayak cuman konten sama anak-anak sanggar kalau nggak salah ya. Sebelumnya. Betul. Kenapa memilih tiba-tiba masuk ke Mangus podcast? Itu kita sebenarnya bukan memilih itu. Saya punya ada beberapa channel YouTube, yaitu Sanggar Sang Surya, lebih ke seni. Dan Mangus ini terlahir dari mungkin basic saya yang seperti saya bilang tadi. Dari hukum gitu. Jadi kalau melihat yang salah langsung keluar nalurinya, ini salah gitu. Jadi harus cepat-cepat diperbaiki. Oke. Istilahnya bukan daripada sih, maksudnya kan ada banyak orang yang punya masalah nih soal hukum gitu kan. Betul. Kan biasanya kita nyampein paling cuma satu orang yang dengar, makanya Mangus buat ini konten ini supaya bukan cuma orang di Gorontalo nih yang tahu gitu kan. Edukasinya bukan cuma di Gorontalo tapi meluas kayak gitu. Semuanya bisa tahu gitu, Bang Agi. Karena ini kan luar biasa, ini kan kalau media sosial ini sampai keluar kan bisa melihat konten-konten Mangus dan orang sudah bisa sadar bahwa bukan hanya orang yang suka, tapi justru ada juga orang yang tidak suka. Dan itu harus mau tidak mau kita siap akan itu. Karena istilahnya kalau di dunia maya itu kan ya ada aja gitu, meskipun ulang-ulang saya bilang mau sebagus apapun konten itu pasti ada yang nggak suka. Mau sejelek apapun video itu pasti ada juga yang suka kan. Kayak gitu balik lagi lah, karena setiap orang itu kan beda-beda juga gitu. Iya, betul sekali. Padahal sebelum-sebelumnya Mangus sudah membahas kritik sosial, itu sempat kemarin juga pernah pinjol. Iya, banyak sekali. Yang pinjol itu yang paling saya ingat banget tuh. Betul, banyak sekali, tapi memang entah kenapa memang
peminatnya mungkin hanya 100, 200. Tiba-tiba ke Fajar, Mangus justru berterima kasih. Dan banyak orang Gorontalo berterima kasih sebenarnya ke Fajar. Dengan adanya Fajar dibantu dengan teman-teman kreator lain, viewersnya naik. Iya, dan bukan cuma Mangus, teman-teman lain juga. Nah, jadi kalau seandainya dibilang dipermalukan, kita ngerasa nggak dipermalukan sama sekali. Bahkan kita tuh bangga gitu kan. Karena bahkan kalau seandainya bilang katanya jadi kalau kita balik lagi, kita flashback ke viralnya Fajar nih, soal nangis. Tapi setelah viralnya soal nangis, kan muncul nih keahliannya. Betul, dia tahu bisa ngaji, dia bisa membahagiakan orang tua. Ada Fajar tuh pernah Mangus undang di bukan podcastnya Mangus, di YouTube channelnya Mangus. Ada sebuah kalimat yang sangat Mangus terharu. Jadikan ibumu raja agar rezekimu seperti raja-raja. Itu luar biasa sebenarnya. Itu jadi Mangus, wow, benar juga kata-kata Fajar ini. Berarti artinya dengan itu ini anak cerdas loh. Ini anak cerdas. Enggak kan. Ada lagi satu kata si Pak Ustadz itu yang mungkin tidak bisa disebut, tapi nggak apa-apa lah menyebutkan kata itu kan memang sangat ini sekali buat orang-orang. Dan sebagainya kan sebenarnya nggak boleh sebenarnya seperti itu kan Bang Agi. Makanya Mangus langsung, padahal waktu sebenarnya konten itu mendadak pada waktu masih sementara ada kegiatan di luar kampus, tiba-tiba ada teman yang kirim video itu langsung saya harus pick up gitu. Jadi buru-buru ke rumah, langsung tak masih dengan baju yang sama, taruh handphone, tidak pakai kamera yang pakai handphone saya sendiri, langsung speak up. Sendiri itu? Sendiri, karena memang tergerak. Jadi tidak, kalau kemarin dibantu sama ada suami saya yang sering bantu upload dan lain sebagainya, tapi pada saat itu sendiri. Langsung ambil, langsung bicara gitu, karena memang merasa terpanggil dengan hal ini. Apalagi menyebutkan Gorontalo, aduh. Mangus asli orang Gorontalo. Kalau dibilang ini bukan orang Gorontalo, jangan berani basenggol ya. Iya, betul sekali. Islam asli juga. Itu komentar yang itu, betul sekali. Nah, itu bilang komentar tanpa dipikir guys ya. Mungkin kalian bisa cek di channelnya Mangus tuh, ada tuh komentar yang di YouTube atau di Facebook? Oh, di Facebook ya? Facebook itu sudah ribuan komentar di sana, tapi paling banyak yang mensupport sih, yang mendukung. Iya sih. Hanya ada beberapa yang itu di capture oleh temannya Mangus, lalu di Messenger dan minta dibalas. Tapi buat Mangus pribadi ngapain kan? Iya, betul. Balas-balas yang seperti ini. Orang ngata-ngatain kita balas, berarti kita benar banget itu. Jadi diam-diam saja. Saya hanya tertawa lihat komentar-komentar, nggak masalah. Kalau untuk saya sih secara pribadi itu komentar yang paling absurd banget, yang apa ya istilahnya, lari dari pembahasan. Betul sekali. Kita ngebahas apa tapi yang dikomentarinya apa? Kan aneh itu gitu. Sebenarnya perkataan Ustadz Das Latif itu, kembalikan ke dia lagi. Kita bicara apa? Terus jawab apa? Luar biasa. Mangus. Kemarin pas Fajar pulang saya nggak sempat lihat Mangus nih. Itu lagi sibuk ngapain nih? Fajar 3 hari, kok Mangus nggak ada ya? Biasanya kan ada gitu kan. Sibuk ngapain Mangus? Saya kemarin sibuk bersama itu sanggar-sanggar saya. Oh iya kan, banyak kegiatan. Betul, tapi tetap berdoa yang terbaik buat Fajar lah. Artinya kalau ada teman Mangus kreator kemarin menyatakan, tiba-tiba banyak sekali keluarga yang mengaku jadi keluarga Fajar di situ pada waktu itu. Tapi kalau Mangus pribadi dari awal memang Fajar sudah keluarga terbaik. Tetap doa-doa terbaik dikasih ke Fajar lah. Meskipun tidak ada di sana, support terus Fajar. Oke. Nah, next Mangus mau bahas siapa nih? Kan baru Fajar nih yang lagi naik nih, siapa? Barangkali kan ada. Jadi kemungkinan besar Mangus nanti bakal bukan podcast Mangus ini bakal ngebahas hal-hal yang kontroversi mungkin ya. Lebih ke situ kali. Kalau tidak bisa diterima dengan akal pikiran, Mangus akan langsung speak up. Jadi gitu. Tidak bisa harus siapa yang targetnya? Harus siapa targetnya? Tiba-tiba muncul dan misalnya ini salah, Mangus langsung komen. Karena tidak, Bang Agit, jujur saya tidak bisa diatur dulu ya kalimatnya, tidak bisa seperti itu. Memang spontan. Iya, kalau mau diatur-atur begitu tidak akan bisa jadi. Sama kayak podcast kita sekarang ini, saya nggak pakai skrip sama sekali, langsung nanya aja gitu. Diam. Aduh. Betul sekali. Oke. Apalagi ya? Gue jadi bingung mau nanyain apa nih. Takutnya salah lagi. Oke, jadi sekarang subscribernya udah berapa nih? Aduh, luar biasa.
Mangus sudah kalau kemarin jujur Bang Age, kemarin waktu subscriber 100 200 itu besok berapa ya? 201. Besok kalau sekarang sudah tidak lihat lagi. Oke. Pokoknya ngonten aja gitu. Iya, ngonten aja. Karena sudah melebihi apa namanya persyaratan YouTube. Begitu juga dengan misalnya kemarin kan agak aduh kapan bisa 4 Monet. siapa yang komentar ini. Kalau sekarang komentar sudah tidak bisa. Kemarin minta komentar, ada Minta komentar. siapa yang komen? Kadang-kala buat akun-akunan biar bisa komen di situ. Buat sendiri. Kita komentar sendiri. Tapi sekarang komentar sudah tidak bisa aduh luar biasa komentar dari Alhamdulillah netizen. sih sekarang perkembangannya dan Berkat semua Bang Age juga itu. sama-sama. Intinya selama masih bisa saling berbagi kenapa enggak Iya, gitu betul, kan. betul. Kayak gitu. Ternyata memang harus ada trik-trik tersendiri gitu. Iya. Sanggar Sang Surya dengan Mangus itu justru Sanggar Sang Surya kontennya dibangun lebih dulu, bahkan bertahun-tahun sebelum adanya Maangus. Maangus memang akunnya itu 2018, tapi pertama kali konten itu 2021, jadi baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Sang Surya itu sudah sekian lama, tapi sampai dengan detik ini belum termonetisasi. Nanti insya Allah nyusul lah ya. Amin, amin. Masih fokus di Maangus dulu. Oke. Cuma saya punya ini nih untuk Mangus nih, mungkin supaya ini ya untuk perkembangan channel nih. Iya, iya. Itu yang terakhir pasti nggak pakai clip on itu ya. Karena saya kok gema banget, tumben banget ya ini kontennya Mangus suaranya gema nggak pakai Iya, clip on. Karena betul. memang tergesa-gesa itu ya. Tergesa-gesa. Oke. Niatnya memang pada saat sidang, Masya Allah sudah disebut nggak apa-apa ya. Oke. Pada saat itu Mangus lagi sidang sebenarnya. Iya. Karena profesi lain juga Mangus sebagai PH, jadi waktu itu lagi sidang. Sebenarnya mau buat konten itu di pengadilan, tapi karena banyak orang lalu lalang, jadi menunggu selesai langsung pulang ke rumah tanpa ganti pakaian lagi yang dibilang itu bukan orang Islam dan itu pakaian dinas sebenarnya dipakai itu. Dan langsung bicara suami yang biasanya membantu lagi kerja, jadi tidak ada orang sama sekali. Jangan sampai yang di otak ini langsung hilang seketika, jadi harus benar. Jadi spontan kalau bicara. muncul harus bikin, kalau Iya, enggak langsung lupa ditaruh. nanti. Iya betul. Oke. Akan terkesan mengada-ngada. Jadi kalau spontan itu kan lebih relax. Oh begini. Sampai cara ucapan Pak Ustadz Dasat Latif, Mangus mau tiru sebenarnya tapi tidak bisa. Agak susah. Agak susah. Oke. Apa yang terakhir tadi saya mau tanya? Nah ini mungkin Mangus punya pesan nih untuk Mangus haters yang di luar sana. Apa ya mau pesan sama Mangus hater? Kalau Mangus ya memang kalau Mangus panggil sebutan sayang-sayang itu Mangus haters ya. Oke. Bisa juga kalau ada guys atau Mangus lovers. Kalau Mangus bukan, Mangus haters. Oke. Gitu. Jadi buat Mangus haters apa ya? Jadi kalau buat Mangus pribadi mereka sudah pintar-pintar lah. Jadi harus pintar-pintar memilah dan memilih mana yang terbaik gitu untuk ditampilkan. Terus jangan berkecil hati, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau memang seperti itu tidak usahlah bermedia sosial ya. Kalau ada yang mau dicurhat, ambil daun talas ditulis mungkin. Kalau memang hati-hatinya terbuat dari hal-hal yang sensitif, lebih baik jangan bermedsos lah. Oke. Gitu. Benar. Nah, tadi yang terakhir bukan sih? Ya ini yang paling terakhir nih. Perasaannya Mangus gimana nih sekarang perkembangan channel alhamdulillah udah mulai naik. Sekarang subscribernya naik, udah monet juga. Sudah ada dolar juga. Asik dolar ya. Luar biasa. Wow, sudah ada dolar. Alhamdulillah. Biar baru sedikit-sedikit ya Bang Age ya. Jadi tapi sih kalau Mangus sendiri karena memang profesi juga bukan ke sana, memang hanya sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ini sebagai hiburan saja sih buat Mangus. Jadi karena seperti yang Mangus bilang tadi, 3 poin yang sudah disampaikan dari awal tadi, teman-teman atau Mangus haters perlu orang yang bisa jadi trendsetter, boleh dibilang sebagai trendsetter yang bisa menunjukkan bahwa ini loh yang baik, ini yang salah seperti itu. Makanya Mangus bikin konten ini. Gitu. Biar orang-orang bisa lihat, oh ini ada pembandingnya, oh ternyata tidak selamanya Om Deddy itu benar meskipun dia adalah trendsetter. Tidak selamanya seorang ustadz itu mengatakan yang benar, karena namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Gitu. Oke, jadi mungkin Mangus thank you udah mampir-mampir ke base campnya KKI sama Studio Collab Indonesia, Collab Asia. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi. Bang Age jangan kapok-kapok undang Mangus ya.
Siap, aman. Nanti kalau ada lagi yang ini mau undang. Nah, jadi Boleh, untuk boleh. Mangus haters nih kalau ada nanti video-video yang kontroversi tag aja Mangus nanti biar Mangus langsung bahas Langsung speak up. langsung speak Tapi nggak up apa-apa kan gitu. biar nggak pakai clip on dan lain sebagainya. Nggak Itu kan apa-apa sih tidak sebenarnya, pengaruh. maksudnya untuk Artinya dipotong sama YouTube karena tidak pakai clip on, Enggak, dipotong enggak, $2 misalnya. Enggak juga sih, maksudnya kan supaya pendengarnya Mangus itu lebih Iya enak lebih gitu ya, dengerin, betul kayak sekali, gitu. betul sekali. Oke teman-teman, mungkin sampai jumpa lagi di KPC Kreator Punya Cerita selanjutnya. Gua Bang Age, Mak Angus. undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.